keberkahan dan kemuliaan. Ya. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan ulama orang yang lalai. Ya. Kata para ulama, al-kayyis man ja'ala adatahu ibadah wal ghafil man ja'ala ibadatahu adah. Orang yang cerdas itu dia bisa menjadikan urusan-urusan duniawinya yang sifatnya mubah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang cerdas, orang yang cerdik. Sebaliknya orang yang lalai itu dia amalan yang harusnya itu ibadah justru dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya kegiatan rutinitas saja. Ya. Kita makan, kita tidur, kita ngajak anak jalan-jalan, kita belanja, itu hal mubah. Hal ya wes, tidak dosa, tidak pahala. Tapi ketika seorang muslim itu sadar, saya niat tidur biar badan saya nggak lemes. Saya ngajak anak jalan-jalan untuk menyenangkan hati keluarga. Saya membelanjakan istri dan keluarga untuk menyenangkan hati mereka. Maka itu awalnya mubah, dinilai pahala insya Allah di sisi Allah. Sebaliknya, hal yang harusnya itu ibadah, harusnya tuh pahalanya itu maksimal ibadah, tapi dinilai Allah cuman rutinitas saja. Karena kita melaksanakannya juga asal rutinitas saja. Ya sahur, soalnya orang saomah kabeh bangun subuh-subuh ya saya melu sahur lah. Terus nggak enak saya mangan di tempat kerja, nggak ada yang makan minum, di rumah nggak ada yang makan minum, ya wes aku ya manut wes. Terus nanti maghrib berbuka semua ya ikut berbuka. Begitu juga sholat ya wes melu, lagi rame-rame iki. Ya ki usum sholat ya wes aku tak melu. Maka dinilai sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Maka kualitas niat itu mempengaruhi kualitas pahalanya. Ya. Orang sedekah 2.000 perak, kalau niatnya ikhlas, insya Allah nek 2.000 ikhlas insya Allah. Insya Allah itu aman. Ya, nggak ada orang sing goaya bareng ngekei 2.000. Tapi nek habis sedekah 100 juta, 200 juta, pahalanya juga besar, tapi ujiannya juga besar. Jadi gangguan hati untuk riya, ujub, pengen ben wong-wong podo ngerti, itu juga berbahaya untuk kualitas pahalanya. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan para jamaah kaum muslimin dan muslimah, kita ingat terus, iki iku ibadah. Saya ini poso ini ibadah kepada Allah, melaksanakan rukun Islam. Saya tarawih ini ibadah kepada Allah, sholat eksklusif, tidak ditemukan di bulan-bulan lainnya. Sholat tarawih cuman ada di bulan Ramadan. Itu harus ditajdid terus, diperbarui terus. Hati itu harus diperbarui terus. Kata para ulama, kata para tabi'in, hati itu hal yang paling sulit ngontrol. Ya. Tidak ada hal yang lebih sulit diurus oleh seorang manusia kecuali hatinya. Ya. Maka kita jaga hati kita ingat-ingat terus iki ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita terus sadar ini itu ibadah. Ini bukan melu-melu, ini bukan lagi usum. Ini adalah ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita di pelajaran fikih dengan kitab Al-Wajiz. Kita sampai di pembahasan hak-hak suami istri. Ya. Hak-hak suami istri. Suami dan istri atau keluarga itu adalah masyarakat terkecil, ya, kelompok masyarakat terkecil. Maka Islam, agama Islam itu adalah agama yang paling lengkap. Segala hal diurusi, segala hal ada tata caranya. Apalagi urusan rumah tangga, yang mana itu pondasi dari sebuah generasi. Ya. Maka Islam juga mengurus di dalamnya. Jangankan urusan rumah tangga, urusan buang air besar saja, buang air kecil saja, Islam mengurusnya. Memberikan tata caranya. Harus hadap mana, tidak boleh membelakangi apa. Ya. Islam mengajarkan sedetail itu. Maka urusan rumah tangga pun
Islam sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya juga banyak memberikan tata cara, tuntunan, jalan yang bisa dilalui dan dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah sebagai suami dan istri. Maka yang pertama akan kita bahas di sini adalah hak-hak istri dahulu yang harus ditunaikan oleh suami. Jadi kewajiban para bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, maksudnya dari sesama manusia, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Maka di antara tujuan syariat pernikahan adalah untuk memunculkan rasa kasih sayang. Ya. Untuk memunculkan rasa kasih sayang baik dari suami maupun dari istri. Ya. Nah, PR-nya di sini adalah kalau dikatakan apakah suami mencintai istrinya, ya sudah pasti. Ya. Insya Allah saya sebagai suami, sebagai bapak, saya mencintai istri saya mencintai anak-anak saya. Itu insya Allah semuanya sepakat. Tapi pertanyaan kedua sekarang, yang dicintai itu kerasa nggak cintanya? Jadi kita nek mencintai, ya semuanya insya Allah mencintai, mengaku mencintai. Tapi istri dan anak itu merasa cintanya apa tidak? Merasa cintanya kita atau tidak? Ya. Maka ini juga harus diperhatikan. Jangan cuman saya mencintai mereka, akhirnya melakukan hal yang menurut saya itu bentuk cinta saya saja. Ya saya sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Itu bentuk cinta saya. Pertanyaannya, apakah cinta itu sampai atau tidak? Kasih sayang itu sampai atau tidak kepada anak dan istri? Nah itu jadi pertanyaan. Bisa jadi ternyata bagi kita itu sudah sangat-sangat Masya Allah, tapi ternyata di istri tidak sampai. Atau caranya kurang bagus, sehingga tidak mengena di anak ataupun di istri. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bukan cuman apakah kita cinta keluarga kita, tapi apakah keluarga kita tuh mendapatkan rasa cinta dari kita tersebut. Maka kita harus pastikan. Maka diantara untuk mendapatkan cinta dari keluarga adalah menunaikan hak-hak mereka, hak-hak istri. Maka yang pertama yang kita harus ketahui bersama bahwasannya hak suami dan istri itu seimbang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Wanita istri punya kewajiban, haknya itu sama. Jangan sampai kita merasa menganggap istri itu kewajibannya tek, tapi haknya cuman tidak sebanyak kewajibannya. Tidak. Ya. Istri memiliki kewajiban, maka istri juga punya hak yang sama banyaknya seperti kewajibannya dia kepada suaminya. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, hendaknya suami bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf, secara baik. Maka jangan sampai ya, kita ini terkenal orang lemah lembut, baik, tapi orang luar yang ngerasain. Oh, bapak kae lho. Wonge apik iki, lemah lembut, ora tahu senesu. Misalkan kita mungkin punya jabatan di kantor, Masya Allah bapak itu, bos saya, atasan saya tidak pernah marahin. Jangan sampai ternyata lemah lembut kita itu ke orang lain. Ke orang yang tidak kita kenal. Tapi untuk orang yang di rumah, yang sebenarnya itu adalah yang paling pertama, justru mereka tidak mendapatkan kelemah lembutan tersebut.
Maka kita harus sadar betul. Jangan sampai orang luar dapat baiknya, orang dalam dapat emosinya, dapat pelampiasannya. Ya. Maka ini harus kita perhatikan sebagai suami, sebagai bapak. Ya. Perhatikan betul anak kita, perhatikan betul istri kita. Ya. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa anak, itu bukan cuman ngasih makan, bukan cuman biayai sekolahnya, bukan cuman ngasih baju, ngasih pakaian dan lain sebagainya. Mendidiknya biar jadi orang yang benar itu juga adalah amanah yang harus kita lakukan. Ya. Memang Nabi mengatakan hendaknya kalian perbanyak keturunan. Karena aku ini mukatsirum bikumul ummah. Saya adalah orang yang paling bahagia di hari kiamat nanti karena umatku banyak. Tapi Nabi mengatakan untuk seorang muslim hendaknya memiliki keturunan yang banyak. Maksudnya tidak dibatasi. Itu bergandengan dengan kewajiban untuk mendidiknya. Jadi nggak hanya punya banyak saja, tapi dirawat juga. Ya. Dirawat betul-betul dirawat. Diketahui betul-betul. Cuman ingat Pak, ini sudah sering saya ulangi tapi saya akan ulangi terus-menerus. Urusan duniawi tidak bisa 100% pakai matematika manusia. Ya. Anggaplah saya sudah mendidik anak saya dari kecil, nggak pernah tak ajarin neko-neko, nggak pernah tak biarkan macam-macam dan lainnya. Tapi kok ternyata masih nakal. Terlewat dari saya, akhirnya dia melakukan sebuah kenakalan. Bagaimana? Saya kurang apa? Ingat, urusan di dunia ini tidak bisa semuanya pakai matematika manusia. Di situ ada satu bagian yang tidak terjamah oleh usaha manusia apapun. Bagian itu namanya apa? Takdir. Bagian itu adalah namanya takdir. Di dunia ini semuanya tidak ada yang 100% menggunakan matematika manusia. Saya sudah menjaganya, tak rawat, tak ajari TPA, tak ini, nggak boleh tak pulang malam, gini dan seterusnya. Tapi kok ternyata ada melakukan sebuah pelanggaran. Aduh, saya kurang apa ini? Saya kurang apa? Ingat, di dunia ini semua tidak bisa 100% pakai hitung-hitungan manusia. Ada di situ hal yang tidak terjamah, yaitu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada yang aku kok gak tahu ngulang anakku. Ngajari Al-Fatihah ya bukan kebagian aku, saya ngajari guru TPA nih. Ya. Kalau kita punya anak itu usahakan Al-Fatihah itu kita yang ngajar, Pak. Eman Pak, Al-Fatihah dipakai seumur hidup buat sholat. Jangan keduluan guru TPA-nya, eman ya. Nggak pernah tak ajari. Tuh yo tak bebas nih wae wis, pakai HP ya wis, main ya wis. Tapi kok anak saya nggak pernah neko-neko ya? Alhamdulillah nggak pernah macam-macam, nurut-nurut saja. Itulah bukti dunia ini tidak pakai matematika manusia. Ya. Kita berusaha, manusia berusaha, kita ikhtiar segala hal yang baik untuk keluarga kita. Tapi ketika hal terjadi sesuatu, ya wis. Kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, Allah menghendaki apapun yang Allah inginkan. Ya. Tetapi kita harus ingat, tetap ikhtiar dan yakin Allah lah yang menjaga anak saya. Allah lah yang menjaga istri saya. Allah lah yang menjaga mereka ketika penjagaan saya tidak sampai kepada mereka. Ya. Maka jangan kita ini terlalu pakai hitung-hitungan manusia terus. Aman-aman insyaallah ini aman-aman. Wis to insyaallah aman-aman. Tidak semuanya berjalan dengan keinginan kita. Semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu yang terjadi di kehidupan kita, baik-baik maupun buruk, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Kita lihat sekarang lagi rame ya. Perusahaan raksasa di Solo, Sritek ternyata bangkrut, banyak PHK massal. Terus belum lagi urusan
Pertamina yang ya wis gitulah. Jenengan semua sudah tahu insyaallah. Ini gimana ini? Piye iki? Kabur aja dulu. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Ma asobakum mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa-apa yang terjadi padamu, terjadi pada kehidupanmu, terjadi pada dunia ini, baik itu musibah atau apapun, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Kenapa Allah bilang begitu di Al-Quran? Ayat selanjutnya. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Biar kamu itu tidak berlebih-lebihan bersedih atas hal yang hilang darimu, dan kamu tidak berlebih-lebihan gembira atas hal yang kamu dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka kita sadar kalau ada hal terjadi di dunia ini yang berimbas ke kita, baik itu baik maupun buruk, ingat Allah menjadikan ini biar kita ingat bahwasannya dunia ini sementara. Kadang kita bisa sedih, tapi jangan berlebih-lebihan sedih. Kadang kita bisa bahagia, jangan berlebih-lebihan bahagia. Semua serba tengah-tengah saja. Semua serba tengah-tengah saja. Meskipun kalau bahagia, gampang kalau mau nurunin ke tengah. Tapi pas sedih, mau dibuat biar nggak sedih-sedih banget, pasti sulit. Tapi kita harus ingat, Allah yang sudah menakdirkan begitu. Maka hidupnya seorang muslim itu sebenarnya sewantai, Pak. Orang muslim yang bertauhid itu harusnya hidupnya sewantai, ya. Santai karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang panjang. Wa'lam annama asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, yang pasti akan kamu kena, yang pasti akan kamu dapatkan, tidak akan salah sasaran. Dan yang tidak akan kena kamu, pasti yang tidak akan kena, maka tidak akan salah sasaran. Tapi kalau yang pasti kena, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk kena. Allah takdirkan kita perekonomiannya bagus, rezeki lancar. Itu sudah takdir kita. Tidak mungkin ada yang bisa mencegah takdir itu untuk kita dapatkan. Sebaliknya, ketika ada hal yang kita nggak akan dapat itu, tidak akan dapat. Ya. Maka mau 100 orang mengusahakannya pun tidak akan kita dapatkan. Karena kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Ya. Kalau biasanya saya membahasakan ke santri-santri itu, kalian main bola, kalau Allah nggak takdirkan gol, meskipun satu tim itu isinya jago-jago semua, gocekannya si tim terbaik lah di pondok lah. Nek gak gol ya gak bakal gol. Meskipun ra ono kipere. Lebih siapa aja bisa jadi. Bisa jadi Allah takdirkan nendangnya ngeleyang ke atas terus, kiri terus, apa sing arep nyadu kepleset balik dewe kan tidak ada yang tahu. Maka kita harus ingat terus, seorang mukmin itu hidupnya santai. Maksudnya santai apa? Kalau nggak dapat, ya wes, berarti saya tidak dapat itu. Kalau dapat, alhamdulillah, saya pasti akan dapat ini. Mau berapa orang yang ingin menjegalnya. Begitu juga kita berarti kalau punya keyakinan tauhid seperti ini, itu akan merembet ke semua hal. Kita nggak akan takut lagi terhadap tatoyur. Dengar suara burung gerejo di atas rumah, wah iki nek sing arep meninggal iki kok. Kita ingat, kita nek wis begitu pasti akan kena. Makanya lucu orang yang aku nggak gelem safar pakai pesawat tuh dijeblok. Takut naik pesawat, takut jatuh. Lah terus naik mobil pasti selamat. Takut naik kapal, takut tenggelam.
Lah emang kalau nggak naik kapal pasti selamatnya. Mau kita di dalam benteng tinggi yang sangat aman terjaga, kalau kita memang akan kena sesuatu dari Allah maka akan pasti kena. Ya. Tidak akan salah sasaran. Maka kita kembali ke bab bahwasannya suami mengusahakan apapun yang bisa dia usahakan untuk kebaikan istri dan anaknya. Ikhtiar dan pastikan betul istri dan anak itu mendapatkan rasa cintanya. Bukan cuma cara kita wae. Tapi mereka tahu betul ini loh, ini bapakmu mencintaimu dan memberikanmu kasih sayang. Tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin semua hal kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Yang kedua, di antara hak yang harus ditunaikan oleh suami ialah hendaknya ia sabar dan tabah dalam menyikapi perbuatan istrinya yang tidak berkenan di hatinya dan hendaknya ia memaafkan kekeliruannya. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya. Jika ia nggak suka sebagian perilakunya, maka ia bisa senang dengan hal lainnya. Hadis Nabi ini menunjukkan manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Pengen nyari istri yang baik, lemah lembut, tidak suka marah, cantik di mata kita, penyayang, keibuan, lengkap wis kabeh pokoknya. Ya siapa nggak pengen? Semua pengen, ya. Tapi kita ingat manusia itu pasti ada kekurangannya, pasti. Ya. Maka solusi dari Nabi apa? Ya sudah, yang kita nggak suka ya sudah, nggak usah fokus ke itu, fokus ke yang kita sukai dari dia apanya. Selama itu bukan pelanggaran syariat. Tapi kalau yang tidak kita suka itu pelanggaran syariat, maka harus dibenarkan, harus diingetin. Tidak boleh istri ataupun suami pakai dalil gini. Aku memang gini orangnya. Aku memang suka upload foto misalkan. Aku memang suka video-video terus tak upload di story Instagram misalkan. Video orangnya gitu. Maka kalau itu hal yang tidak boleh pakai pendalilan aku memang gini orangnya. Tidak ada gading yang tak retak yuk, nggak boleh. Itu namanya pakai dalil untuk hal yang salah. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi dimaksudkan hal yang nggak benar. Maka selama itu bukan mukhalafatus syariah, bukan hal yang itu dosa, maka ya wis lah, kita ya wis. Toh sama kok. Istri juga pasti ada, ya nggak senang sama suaminya, mungkin suka ngentut sembarangan misalkan, atau apa. Selama itu bukan mukhalafatus syariah, maka bersabar. Toh kita suka di bagian lainnya. Karena kita nyari yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Maka seorang suami harus sadar yang dia nikahi adalah manusia. Ya. Manusia. Manusia sudah pasti salah. Sudah pasti ada salahnya. Kullu bani Adam khata. Khata itu ala wazni fa'al. Dalam bahasa Arab, fa'al itu bukan cuma sekali dua kali salah, berkali-kali salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berkali-kali salah adalah orang yang berkali-kali tobat. Ini menjadi dalil tobat itu nggak cuma sekali, Pak. Ada yang bilang, aduh saya tobatnya nanti nih bener-bener nggak akan meninggalkan dosa tersebut. Ya enggak. Tobatlah terus. Kata Imam An-Nawawi, pemilik karya Arba'in An-Nawawi, mengatakan dari dalil ini kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu sangat sering berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang sangat sering bertaubat, kata Imam Nawawi. Ini bisa difahami bahwasanya kalau seorang bani Adam itu melanggar 1 kali, melanggar 10 kali, melanggar 100 kali atau lebih dari itu,
Dosa maksudnya, dosa sekali, 10 kali, 100 kali, lebih dari itu. Dan dia setiap dosa itu bertobat, maka tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau Bani Adam dosa sekali, 10 kali, 100 kali, atau lebih dari itu, terus dia cuman tobat sekali di akhir, maka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kemakan syubhat, kemakan bisikan iblis, wis ojo tobat sih. Engko wae nek wis engko lah, masuk awakmu tobat saiki terus besok masih melanggar. Enggak, kita tobat kapanpun. Nabi disebutkan di hadis berapa tobat dalam sehari? Fa ini atuhu fil yaumi aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Nabi lebih dari 70 kali sehari bertobat. Ini menunjukkan manusia itu kalau tobat tidak nunggu dosanya, wis aku habis tobat nih gak bakal. Enggak. Tobatlah sekarang, besok ngulangi lagi, tobatlah lagi, lusa ngulangi lagi, tobatlah terus. Ya. Kita tobat terus karena apa? At-tawwabun khairul khatta'ina at-tawwabun. Kita bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap tobat itu kalau sudah sekali, tobat nasuha katanya. Kalau sudah sekali berarti sudah tidak boleh sama sekali mengulangi. Tidak, kita tobat terus setiap hari. Tobat terus. Ya. Maka hak istri yang kedua adalah kita tahu betul manusia itu penuh dengan kesalahan. Kita pun juga penuh dengan kesalahan. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaklumi selama bukan mukhalafatus syariah. Kalau itu adalah sebuah dosa dan maksiat, harus diingatkan. Ingatkannya baik-baik. Ingatkannya sangat-sangat lembut. Ya. Baik. Yang ketiga, di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah memeliharanya dan menjaganya dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan kemuliaannya. Dia harus tegas melarang istrinya dari tabarruj. Tabarruj itu berdandan yang berlebihan ketika keluar. Maka kita harus tegas sebagai suami, sebagai bapak. Jangan sampai kita itu rela istri kita atau anak perempuan kita itu berdandan yang berlebih-lebihan ketika keluar rumah. Ya. Yang pakai cadar ataupun kalau belum pakai cadar tidak apa-apa. Mungkin belum tergerak hatinya. Yang jelas jangan sampai bertabarruj. Jangan sampai berdandan yang berlebih-lebihan. Ya. Dan ini harus diingatkan terus-menerus. Ya. Fitrah wanita suka yang indah. Ya. Suka untuk keindahannya itu dilihat, ya. Maka harus diingatkan terus-menerus, apalagi yang punya anak perempuan, ya. Dijaga betul-betul anak perempuan tuh, Pak. Jaga betul-betul, apalagi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ada ini loh, Pak, HP ini loh, Pak. Orang bisa baik-baik saja di rumah, tapi ternyata di HP-nya nauzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati betul. Anak kita, perempuan maupun laki-laki itu tanggung jawab kita, amanah kita. Kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma memberi makan, bukan cuma memberi minum, bukan cuma mengasih pakaian, tapi dijaga betul pergaulannya. Ya. Diajak ngobrol, ditanya, ya, dengan cara yang hikmah, ya. Bukan yang ucuk-ucuk, "Le, HP mundi, opo kode nih?" Jangan begitu. Anak remaja sudah pasti nggak senang digitukan. Ajak ngomong baik-baik. "Le, kamu kok semalam Bapak Abi denger kok bisik-bisik kayak nelpon orang." Aja ngobrol biasa. Ya. Siapa lagi mau ingatkan kalau bukan kita? Ya. Biasanya anak-anak kalau sudah mulai meranjak dewasa itu ada rasa pekewo biasanya bapaknya. Mau arep ngingetkan wis pekewo, apalagi dia wis lulus pondok misalkan. Sekarang mau kuliah atau sudah SMA kelas berapa di pondok. Tetap harus kita ingatkan. Bagaimanapun caranya, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menjadikan dia memusuhi bapaknya sendiri. Ya, jangan gerusa-gerusu, jangan langsung di HP-mu, di nyapu awakmu. Ajak baik-baik, ajak ngobrol baik-baik. Mudah-mudahan Allah buka hatinya. Ya. Dikatakan para ulama, Pak, bisa jadi anak itu soleh, padahal orang tuanya nggak pernah ngajari dia, hanya karena orang tuanya juga soleh. Allah jadikan anak soleh karena orang tuanya soleh. Orang tuanya nggak pernah ngajari apa-apa ke anaknya. Bapaknya nggak tahu ngajari apa, yo nggak bisa ngajari juga misalkan.
belum punya ilmunya, uminya juga kalau mau ngajari belum punya, tapi karena orang tuanya soleh, ibunya soleh, bapaknya soleh, Allah jadikan anaknya juga soleh, dan sudah terjadi di mana-mana. Berapa banyak kita lihat wong tuane biasa-biasa wae, tapi anaknya masya Allah hafid Quran atau dai atau bagaimana. Maka ikhtiar kita untuk keluarga itu bukan cuman kita mendidik dia, tapi kita juga baik. Ya, kita juga baik. Kita berusaha untuk baik. Mudah-mudahan dengan sebab kita baik itu, Allah jadikan anak-anak kita juga baik. Ya. Kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amanah kita. Kita nanti di hari kiamat itu ditanya masing-masing, Pak. Apalagi bapak. Bapak laki-laki itu ditanya, kalau dia sudah berkeluarga ditanya istrinya, ditanya tentang anaknya, kalau sudah punya anak, ditanya tentang saudari-saudari kandungnya. Kalau dia masih punya orang tua ditanya bagaimana orang tua kamu sebagai anak bagaimana. Ditanya istrinya, ditanya soal anaknya, ditanya saudarinya, ditanya dia sebagai anak memperlakukan orang tuanya bagaimana. Pertanggungjawabannya berat. Ya, pertanggungjawabannya berat. Dan itu fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki. Makanya di pundak laki-laki itu banyak keputusan-keputusan yang hanya ada di laki-laki. Contohnya tolak. Tolak hanya ada di laki-laki. Perempuan namanya bukan tolak kalau mengajukan. Ya. Terus ketika ada biasanya saksi-saksi. Biasanya apa? Saksinya 2 orang laki-laki. Kalau perempuan 4. Dan seterusnya. Allah jadikan laki-laki itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah, sekarang ini jangan sampai kita kena syubhat. Jangan sampai patriarki. Jangan sampai perempuan mau dipimpin oleh laki-laki. Kita harus bisa melebihi laki-laki. Enggak. Allah sudah takdirkan fitrahnya laki-laki itu jadi pemimpin. Maka perempuan itu ngikut dengan pemimpinnya. Bukan berarti meremehkan dan menghinakan status perempuan. Tidak. Begitu betapa banyaknya status perempuan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di agama Islam ini. Ya. Doanya mustajab ketika jadi ibu. Ya. Melahirkan, yang ketika kalau meninggal pas melahirkan sudah pasti insya Allah kita juga bisa bilang pasti. Insya Allah syahid. Dan banyak-banyak. Maka laki-laki, bapak itu suami pemimpin, titik. Sudah. Ya. Perempuan mengikuti. Ya. Nanti menasehati, diskusi, dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Ingat, kita nanti ditanya masing-masing. Anak kita gimana? Kita wes serius nggak ngurus anak kita? Apa cuman ngasih makan tok? Ya. Apa kita berusaha untuk menjaganya? Nasihatin terus-menerus. Toh kalaupun ternyata dia berbuat dosa, kita sudah berusaha, itu bukan dosa kita, dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, asal kita sudah berusaha. Ya. Tapi kalau kita tidak berusaha, anak kita akhirnya melakukan sebuah dosa, maka itu kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak semua pakai matematika manusia. Nggak mesti kalau ini saya berarti pasti bisa begini. Tidak. Di situ ada satu bagian, satu ruangan yang tidak bisa dijangkau oleh apapun, yaitu adalah ruangan takdir. Perintah intervensi eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah yang singkat ini, jam azan jam 6 ya. Sekarang jam 17.47. Gak apa-apa. Jadi intinya adalah kita sebagai manusia, sebagai bapak, sebagai suami berusaha. Berusaha semaksimal mungkin kita itu melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita ingat. Kita akan ditanya. Kita akan ditanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, tsumma ilaina la turja'un." Apakah kamu kira kita itu menciptakan kamu cuma untuk main-main saja, terus kamu nggak akan ditanya nanti? Enggak. Ya. Kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang mungkin ngikut pendapat ini, ikut pendapat itu. Silakan kita pakai ikut pendapat mana. Ingat, kita akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya. Ada yang bilang ini halal, ini haram. Ada yang bilang ini halal, ini haram.
Kita ditanya nanti satu-satu di hadapan Allah. Kita kalau pakai pendapat itu, oh saya menganggap ini halal. Saya menganggap musik halal. Oh saya menganggap musik haram. Kita tidak usah belajar fikih, kita bilang monggo silakan. Ingat nanti di hari kiamat kita ditanya masing-masing. Kamu bilang musik halal, kamu bilang ini halal, kamu bilang ini haram, kamu bilang, kita ditanya masing-masing. Pertanggungjawabkan hal yang paling mudah kita pertanggungjawabkan nanti. Hati-hati. Ya. Islam ini nggak koyok mangan di warteg, Pak. Oh aku pengen tempe orek, terus mie, terus sambal kacang, wis. Enggak. Kita harus pilih yang benar mana. Bukan cuman kita pengennya apa, tapi yang benar mana. Ya. Nggak seperti makan di warteg. Ya. Kita mau ini, mau itu, mau ini. Oh kalau soal ini aku ngambil ini. Kalau soal pendapat ini aku yang ini aja. Kalau yang sholat ini, oh aku yang ini aja. Ininya kabeh yang gampang tapi. Islam tidak seperti itu. Toh kalaupun mau begitu, monggo. Nanti kita dipertanggungjawaban Allah masing-masing. Allah yang tahu hati kita pas memilih pilihan itu karena beneran tahu ilmunya atau pengen gampang, no. Agama Islam ini mudah, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Ya. Maka kita pertanggungjawabkan betul. Kita ini ngapain? Kita ngambil jalan apa? Kita seperti apa ke keluarga kita? Kita menjalankan Islam ini seperti apa? Kita sehari-hari kita seperti apa? Sholat kita seperti apa? Sedekah kita seperti apa? Tauhid kita seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kita dewe-dewe. Tidak ada yang membantu. Keluarga, istri, tidak ada yang bisa membantu. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Kata para ulama, akhih di situ maksudnya suaminya. Terus nggak ngurus nafsi dewe-dewe. Cukup kita tahu kita akan ditanya dewe-dewe, maka kita akan mempertimbangkan segala hal yang akan kita lakukan. Ya. Termasuk kita menjaga keluarga, termasuk kita mengurusi keluarga, termasuk kita mengurusi diri kita sendiri. Niat kita, ibadah kita bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya dan bagi saya pribadi, bahwasannya kita di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah, penuh dengan hal yang tidak kita sukai. Tapi percayalah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terjadi, itu harus terjadi, tinggal kita bagaimana menghadapinya. Apakah kita semakin bertakwa atau kita justru tidak bertakwa? Cobaan yang membuat kita kembali kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita jauh darinya. Cobaan yang membuat kita akhirnya sadar, musibah yang akhirnya membuat kita sadar, lebih baik daripada rezeki, kekayaan, kesuksesan yang membuat kita terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Pertanggungjawaban kita adalah di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan kita di dunia ini. Maka yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwasannya kita bisa mati kapan saja dan kita pasti harus mempertanggungjawabkannya. Kita punya harta yang kita kumpulkan nanti jadi warisan. Tapi kita ditanya atas harta yang kita tidak pakai itu. Udah ngumpulkan harta banyak-banyak, meninggal jadi warisan. Tapi kita dipertanyakan oleh harta itu, harta yang tidak kita nikmati, dinikmati oleh anak-anak keluarga kita. Tapi yang ditanya kita, karena kita yang mengumpulkannya. Laki-laki yang mengumpulkannya. Maka pertimbangkan betul apa yang kita lakukan di dunia ini. Rezeki kita dari mana, perlakuan kita ke keluarga bagaimana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa ingat, kita adalah manusia yang bisa mati kapan saja. Kita adalah kepala keluarga yang akan mempertanggungjawabkan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.